Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegatan dan meraih, singkirkan egomu kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tes. Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Bisa didengar? Selamat datang di Pekan Komunitas serentak terjadi pada hari ke-1 sesi 4 dengan tema menguatkan peran komite kelas di sekolah. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga semua dalam keadaan sehat. Acara ini dipersembahkan oleh platform Merdeka Mengajar dengan komunitas belajar yang terdaftar dalam BMN. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional 2022, webinar ini diadakan untuk saling berbagi tentang pengalaman, cerita, dan praktik dalam membuat inovasi pembelajaran dan berfokus pada peserta didik. Webinar komunitas belajar ini dilaksanakan serentak selama 5 hari dengan 5 sesi setiap harinya. Kegiatan dilaksanakan selama 1 pekan dari tanggal 7 sampai dengan 11 November 2022. Next.
memperoleh voucher apresiasi dan pendidikan selama kegiatan dari berbagai mitra. Pekan komunitas serentak berbagi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan voucher apresiasi dengan berbagai mitra. Voucher dipersembahkan oleh mitra untuk para pendidik sebagai apresiasi kinerja ketat pendidik selama ini. Dapatkan kesempatan memperoleh kupon belajar bahasa Inggris dan Korea dari kakak, kupon mengakses kelas berdurasi 3 jam pelajaran dari guru binar, kupon diskon belanja untuk pengguna baru freebly.com, kupon belajar gratis di kelas pilihan dari mau belajar apa, kupon belajar program skala nasional. Masing-masing guru hanya berhak memperoleh 1 voucher dengan syarat dan ketentuan berlaku. Cara mendapatkan voucher akan diumumkan pada akhir sesi webinar. Sebelum memulai acara, pastikan untuk mengisi registrasi kegiatan sebelum sesi webinar berakhir. Bapak Ibu dimohon mengisi link yang mana nanti di dalam link tersebut Bapak Ibu bisa mengisikan kodenya. Next. Pada malam hari ini diperkenalkan yaitu komunitas belajar dalam PMN. Salah satu menu sebagai wadah untuk berbagi praktek baik yaitu sarana belajar, juga diskusi bersama rekan guru di seluruh Indonesia. Terdapat berbagai komunitas belajar berdasarkan provinsi dan jenjang, serta fitur narasumber yang dapat menghubungkan dengan narasumber untuk berbagi praktek baik implementasi kurikulum pendidikan. Next. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya selaku moderator yaitu memperkenalkan diri bahwa saya adalah Sriani, berasal dari komunitas Koperti Indonesia, yaitu komunitas pemerhati pendidikan Indonesia. Saya merupakan guru matematika SMP Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya juga pendidik bersertifikat Gobel level 2. Saya juga merupakan guru inovatif level 4 yang diselenggarakan Tuan Guru. Serta saya juga mendapat predikat puisi sebelumnya. Saat ini saya menjadi salah satu seorang penggerak komunitas Koperti Indonesia, yaitu komunitas pemerhati pendidikan. Next. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum laksanakan acara pada malam hari ini, pemaparan materi, saya akan berbagi untuk interaktif Bapak Ibu. Di sini saya punya gambar, biar kita agak seru, biar tidak serius. Mohon Bapak Ibu melihat gambar apa ini. Tolong dicap Bapak Ibu, dituliskan gambar apa itu. Ada yang sayap kupu-kupu, ada yang kupu-kupu, ada yang gajah, ada yang sayap kupu-kupu. Stop. Mari kita lihat Bapak Ibu, gambar apa yang sudah kita dapat. Next. Nah, pada gambar di sini ternyata adalah gambar gajah, yang mana telinga dari gajah berupa kupu-kupu Bapak Ibu. Saya lihat ada yang tertawa, kemudian ada yang menjawab kuping gajah, ada yang benar. Terima kasih yang sudah menjawab benar pada malam hari ini. Yang sudah menjawab benar akan saya beri hadiah. Banyak yang salah daripada yang benar Bapak Ibu. Lain kali saya masih punya banyak aslinya, tapi berhubung waktu tidak mungkin, sehingga kita sudahi. Kita beri hadiah Ibu. Next. Nah, hadiahnya berupa bakso mercon. Silakan dinikmati secara virtual. Bapak Ibu, pada malam hari ini
Alhamdulillah, Bu Sria nih baik. Terima kasih kita bisa berbagi di sini. Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan pada malam hari ini, mari kita buka yaitu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa Bu Armalina ini. Bu Armalina merupakan guru kelas 5 SD Negeri 146 Pekanbaru. Beliau merupakan lulusan guru penggerak angkatan 1 dan aktif dalam kegiatan berbagai program peningkatan kompetensi guru di daerah Pekanbaru. Beliau juga merupakan pengurus inti dan juga penggerak komunitas layar negeri SDN 146 Pekanbaru, serta menjadi salah satu fasilitator komunitas yang ada di wilayah Riau. Lihat mutunya Bapak Ibu. Pembelajar sepanjang hayat adalah pembelajar yang berkomunitas, siap berjejaring dengan siapa saja untuk menjadi guru berkualitas. Mutu yang sangat baik Bapak Ibu. Kalau mutu saya, belajar dan selalu belajar. Bu Armalina, saya serahkan untuk pemaparan materi pada malam hari ini dengan tema menguatkan peran komite kelas bagi sekolah. Pada Bu Armalina, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator hebat. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas, Ibu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu moderator hebat. Suara saya terdengar jelas, Ibu? Jelas, Ibu. Baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat, peserta pekan komunitas serentak berbagi dimanapun saat ini berada. Saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya. Nafiri berbentuk menyerupai serunai. Serunai ditiup anak gembala. Pekan komunitas serentak berbagi telah dimulai. Mari kita ikuti agar bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya agar dapat menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas sesuai dengan judul, yakni menguatkan peran komite kelas bagi sekolah. Silakan di next dulu Mbak Tara. Baik Bapak Ibu guru hebat, perlu saya sampaikan di sini bahwa saya sangat merasa bahagia dan bangga karena saya diberikan kesempatan untuk diizinkan dapat membersamai Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu moderator hebat kita tadi, bahwa saya merupakan lulusan dari guru penggerak angkatan pertama. Disinilah Bapak Ibu guru titik saya dalam memulai inovasi ini. Saat saya menjalani pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, ada banyak sekali ilmu terapan yang dapat saya lakukan di sekolah. Salah satunya adalah mengenai budaya positif, yakni kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas ini Bapak dan Ibu, saya melibatkan dan menentukan komitmen bersama yang akan dilakukan di dalam kelas bersama murid-murid saya, dengan cara meminta mereka untuk menuliskan keinginan mereka dan menempelnya pada papan tulis, lalu mereka akan menuliskan impian-impian yang mereka ingin capai, ya, berkenaan tentang kelas impian. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, saya pernah mendengar atau membaca quote ya dari James Allen. Dia mengatakan bahwa mimpi ya adalah bibit dari kenyataan. Dari mimpi-mimpi inilah segalanya akan menjadi kenyataan. Silakan next, Bapak dan Ibu guru hebat, proses dalam menyiapkan dan melaksanakan inovasi ini dapat saya katakan merupakan perjalanan yang cukup menantang. Sedikit saya ceritakan, pada bulan April 2021 saya mendapat mutasi zonasi ke SDN 146 Pekanbaru. Saya dipersilakan oleh kepala sekolah untuk menempati sebuah kelas. Jika boleh saya mendeskripsikan sedikit tentang kelas saya tersebut. Kelas tersebut bisa dikatakan sedikit kurang tertata rapi, penerangannya juga kurang jelas, kurang memadai ya. Plafonnya seperti Bapak Ibu lihat itu di dalam layar ya, plafonnya udah pada berjatuhan. Selain itu juga lotengnya bocor di beberapa titik. Sehingga ketika hujan itu akan ada genangan air di beberapa kelas, dan seandainya anak-anak tidak berhati-hati, murid pasti akan terpleset. Sekedar informasi juga nih Bapak Ibu guru hebat Nusantara, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya SDN 146 Pekanbaru ini adalah sebuah sekolah yang berada di pinggiran kota Pekanbaru. Dan mengenai struktur bangunannya, ini adalah struktur bangunan yang cukup tua, sehingga jika kalau harus dirombak dan diperbaiki secara menyeluruh, saya rasa dana BUS itu tidak akan bisa mengcovernya gitu ya. Pasti Bapak Ibu lebih paham. Next, Mbak Tara. Selain dari ilmu budaya positif yang sudah saya jabarkan tadi, Bapak Ibu hebat, saya juga bersyukur di PGP ini saya juga mendapatkan bekal mengenai kepemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dari sini saya mengetahui bahwa sumber daya sekolah itu bukan hanya dari sumber dana BUS saja. Ya, dalam sebuah sekolah pasti memiliki faktor biotik dan faktor abiotik sebagai sebuah ekosistem di suatu sekolah. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar ya. Nah, kalau nggak salah saya menurut Green atau dari Hannes tahun 2002, ada 7 aset Bapak Ibu, modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang bisa menjadi aset dan kekuatan sekolah yang saya temukan. Salah satunya adalah orang tua, dalam hal ini adalah komunitas. Silakan next, Mbak Clara. Dari sini Bapak dan Ibu semua, saya tersadarkan, ternyata cara berpikir saya itu sebelum-sebelumnya itu ternyata salah. Selama ini saya hanya berpikir mengenai bahwa hanya ada kekuatan dan kekurangan saja. Wah, ini nggak akan bisa dilakukan deh, karena kita kurangnya di sini. Gitu. Ini nggak akan bisa kita kerjakan, karena kita punya keterbatasan di sini. Wah, program ini nggak akan bisa dikerjakan nih, karena kita kurang anggaran, misalnya seperti itu. Dan banyak yang lain lah, alasan-alasan klise, sehingga beberapa kegiatan mungkin tidak bisa kita selenggarakan.
Nah, dari situ saya berpikir hambatan adalah hal yang harus dipersalahkan oleh sebuah sekolah karena tidak bisa berjalan seperti semestinya. Dari sini Bapak Ibu guru hebat, saya yang mulai berpikir seharusnya hambatan dan rintangannya ada, semestinya kita jadikan peluang untuk mencapai tujuan kita. Kita harus mencari tahu kekuatan apa sih yang kita punya. Nah, bagaimana sih cara mengolah peluang yang kecil dan kekuatan yang mungil tadi nih yang kita punyai agar dapat menjadi batu loncatan atau seperti kekuatan untuk kita mencapai sebuah tujuan. Dari sini Bapak Ibu semua, paradigma saya mulai bergeser ya. Yang semulanya saya berpikir bahwa ini adalah pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking, berubah menjadi pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Next, Mbak Tara. Sebagai bahan informasi untuk Bapak Ibu semuanya, pada tahun 2021, SDN 146 Pekanbaru ini masih memiliki komite sekolah. Hanya memiliki komite sekolah, tapi belum terbentuk komite kelas. Namun setelah saya Namun setelah saya menyusun rancangan aksi saya untuk sekolah, saya melakukan sosialisasi program dan tetap melakukan koordinasi rancangan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah saya mengenai apa sih kegiatan kepedulian kelas dan bagaimana sih cara membentuk komite kelas itu. Nah, pro kontra itu biasa ya Bapak Ibu. Hal ini adalah suatu hal yang lumrah menurut saya dan saya hanya berpikir it's no problem karena saya yakin mindset teman-teman saya itu sama juga dengan seperti saya dulu gitu pada saat sebelum saya mendapatkan pemahaman mengenai 7 aset sekolah. Bisa Bapak Ibu lihat kan ya di dalam gambar ini saya mengundang wali murid dan mencoba untuk bermusyawarah bersama mereka mengenai siapa yang dapat ditunjuk menjadi ketua komite dan perangkatnya. Namun sebelumnya tentu saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan peran mereka sebenarnya di sekolah. Nah, sistem partnership, semangat gotong royong, kolaborasi adalah modal utama saya untuk membangun hubungan antar dua unsur ini, Bapak dan Ibu. Boleh, Mbak, kita putar sedikit videonya. Saya senang nih kalau mendengar semangat dari wali murid saya ini bicara. Ya, sedikit ya. Sepotong aja, biar nggak lama. Tapi dari potongan video tadi bisa kan Bapak Ibu lihat bagaimana bentuk kelas saya sebelumnya dan Bapak Ibu bisa lihat kan bagaimana semangat mereka dalam berkolaborasi. Dari semangat mereka inilah Bapak Ibu saya semakin yakin bahwa semua mimpi yang mimpi-mimpi yang diinginkan oleh anak-anak saya itu pasti akan menjadi kenyataan. Silakan next, Mbak. Oke, next slide Mbak Tara. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini di foto-foto ini bagaimana cara wali murid saya bekerja sama dalam merenovasi kelas agar lebih nyaman untuk ditempati. Mereka saling berkoordinasi di dalam grup tentang bagaimana sih teknis pelaksanaannya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana alat-alatnya, apa saja yang harus mereka bawa untuk keperluan kegiatan. Next, Mbak Tara. Mbak. Nah, sekarang coba deh Bapak Ibu lihat bagaimana perbedaan dua gambar ini. Di atas adalah keadaan kelas saya sebelum tersentuhnya inovasi dan renovasi yang sudah dilakukan oleh komite kelas. Nah, sementara yang di bawah ini adalah keadaan kelas setelah adanya aksi nyata. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kan bagaimana perubahan kelas pada awal pergerakan wali murid kelas 5B untuk tahun ajar 2021 sampai dengan tahun 2022.
Lanjut Mbak Tara. Nah, pada tahun ajar 2022 sampai 2023, Bapak Ibu, wali murid kelas 5B yang sekarang ini ya, tidak kalah semangat dengan wali murid sebelumnya. Para wali murid sangat antusias, bersemangat sekali agar dapat mewujudkan kelas impian peserta didik kami dengan semangat gotong royong, kolaborasi, kepedulian yang sangat tinggi. Next, Mbak Tara. Nah, Bapak Ibu, sekarang lihat nih, para wali murid kami tahun ini cukup unik ya. Mereka sepakat ingin membuat gambar 3 dimensi pada kelas. Ada gambar tata surya, pojok baca 3 dimensi. Nah, hal ini dilakukan agar kelas 5B ini lebih berwarna katanya. Dan agar melalui gambar 3 dimensi ini atau 3D ini diharapkan peserta didik kami ini akan berpikir lebih kreatif ya. Nah, ini tahu nggak Bapak Ibu? Ini dilukis dengan tangan sendiri loh. Dan butuh waktu berhari-hari agar bisa selesai. Dengan petunjuk dari ketua komite kami yang super aktif, super kreatif, serta semangat kerja dan dari komite kelas 5B, kelas impian ini benar-benar dapat kami wujudkan. Silakan next Mbak Tara. Nah, pada slide ini Bapak dan Ibu guru hebat dapat perhatikan ya perbedaan kelas saya yang saya pegang saat ini. Perbedaannya sebelumnya dan sesudah ketika saya menguatkan fungsi dan peran komite kelas di sekolah. Terlihat jelas ya bagaimana kelas yang dulu begitu muram, kurang berwarna, sekarang itu sudah jauh lebih bersih, lebih nyaman, lebih berwarna ya. Kemudian kelas impian anak-anak ternyata terwujudkan menjadi nyata. Melalui apa? Ya melalui proses gotong royong Bapak Ibu. Saling peduli, kerjasama yang apik antar pihak sekolah, juga pihak komite. Ya. Next Mbak Tara. Nah, apa sih dampak inovasi yang sudah saya lakukan? Yang pertama adalah pasti berdampak langsung ya pada siswa. Peserta didik ini jauh lebih semangat belajarnya di dalam kelas. Mereka betah berlama-lama di dalam kelas karena mereka merasa nyaman duduk di dalamnya. Kalau dulu kan enggak. Tiap sebentar Bu permisi, terus enggak pulang-pulang, enggak balik-balik lagi. Sekian menit gitu, baru nanti balik lagi setelah dicariin gitu. Nah sekarang enggak, mereka enggak perlu lagi permisi, tapi memang betah di dalam kelas. Peserta didik juga akan lebih kreatif dan dalam mewujudkan kelas impian mereka. Mereka semangat sekali menghias kelas dan berkomitmen dalam menjaga kebersihannya. Mereka semangat untuk membuat pojok baca, menghiasnya, membuat dinding aksi di dalam kelas. Nah, ini untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak-anak juga ini. Nah, selain itu, saya juga dimudahkan ya dengan kegiatan komite ini. Kenapa? Saya dibuatkan dinding refleksi, kemudian saya dibuatkan dinding kesepakatan kelas, ya, pojok baca yang sudah ready dengan buku-bukunya. Jadi ini luar biasa sekali. Next, Mbak. Nah, dampak lainnya nih, Bapak Ibu, adalah semangat melakukan hal yang sama oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Jadi mindset awal mereka yang berpikir bahwa ini adalah sebuah hal yang mustahil, tidak mungkin tercapai, berubah menjadi semangat untuk berbuat. Mereka berupaya melakukan proses aksi ini dengan antusias yang sangat tinggi. Dapat dilihat semua guru, jadi bukan hanya sebagian guru ya, dari kegiatan ini semua guru dan wali murid bersemangat, saling bersinergi untuk kelas mereka masing-masing.
mereka berusaha mewujudkan kelas impian peserta didik menjadi supaya berada di dalam kelas mereka itu sama. Bagus. Next, Mbak. Nah, dampak lainnya Bapak Ibu adalah semangat membangun dan kolaborasi antar komite kelas dalam wadah komite sekolah. Ini bisa Bapak Ibu lihat, saya ini sedang mempresentasikan tentang program-program yang sudah dirancang berkenaan dengan program sekolah. Ya, seperti program peduli sekolah, peduli sesama, family gathering, parenting, dan juga komite menginspirasi. Dan ini luar biasa sekali euforia mereka sangat bersemangat dan benar-benar dapat memberikan dukungan kepada sekolah untuk melibatkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, dengan menguatkan peran dan fungsi komite kelas ini, ternyata mampu menguatkan juga silaturahmi dan kekompakan antar wali murid. Sehingga komunikasi apapun yang akan kita sampaikan, tentu akan diterima secara positif. Oke, next Mbak Tara. Refleksi pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya menyadari tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Dari hal ini pula memberikan saya pemahaman bahwa kekuatan besar yang kita miliki itu akan muncul ketika kita mampu menghadapi masalah dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dari inovasi ini pula Bapak dan Ibu guru hebat, saya banyak belajar bagaimana harus bersikap, menempatkan diri sebagai insan sosial yang menitik beratkan tentang arti penting sebuah kerjasama dan kolaborasi. Next, Mbak Tara. Nah, ini ada closing statement dari saya. Saya berpikir adalah begini, hebat sendiri itu biasa. Kalau hebat bersama, itu baru luar biasa. Mungkin sekian dulu dari saya, Ibu Sriani. Kita lanjutkan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali Ibu Amalina pemaparannya. Patut kita contoh Bapak Ibu di sekolah Ibu yang sangat hebat ini. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab Bapak Ibu, kita lihat info yang sangat penting. Bapak Ibu jangan lupa silakan mengisi link daftar hadir, yaitu juga mengisi kodenya Bapak Ibu. Jika sudah mengisi, sebelumnya dapat lanjut ke tautan kedua. Jadi ada 2 tautan Bapak Ibu. Ada tautan presensi, kemudian kodenya jangan lupa 9TI. Tidak salah ya, Bu Arma ya. 9TIIG. Kemudian hanya dapat diisi selama sesi webinar ini berlangsung. Sehingga kesempatan yang sebaik-baiknya harus kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian tautan dikirim juga lewat kolom chat. Next. Sambil mengisi ya Bapak Ibu, sambil mengisi kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab saya mendahulukan Bapak Ibu yang ada di resen karena ada banyak sekali Ibu, ada berapa tadi? 56 ingat saya tadi. Sekarang enggak kelihatan. Di sini ada kelihatan Pak Firman Wahyudiansyah, ada Bapak Alex, ada Ibu Lina. Kita coba 3 sesi pertama untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak
sah, silakan. Ya, mohon dibuka Mbak Tara. Mic-nya. Mohon dibuka Pak Firman mic-nya, atau dari admin sudah bisa kita buka ya. Terima kasih Bu Alma, Bu Amal. Iya. Saya tanyakan informasi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Amalnya terkait Agak keras Pak Firman. baik, terima kasih. Nah, Sudah keras Bu? Sudah keras? ya, sip. Baik, tadi kan ada dosen antibiotik yang kami mau tanyakan terkait dengan gimana kita bahwa kegiatan kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan critical thinking. Artinya terbentuknya kolaboratif pasti di tempat ibu terbangun bagus sekali juga antara kolaborasi antara sekolah dengan komunitas terbangun dengan bagus. Kemudian komunikasinya bagus, kemudian kreativitas anak-anak pastinya dari kreativitas guru-gurunya. Nah, mungkin anak-anak punya kreatif itu aja di guru sekolah dan kegiatan sekolah pasti dari gurunya juga kreatif sekali. Yang kami tanyakan Bu Amalina, bagaimana membangun kepedulian orang tua terhadap kegiatan tersebut, karena nggak gampang Bu untuk mengajak orang tergabung dalam kegiatan atau banyak aktivitas sekolah untuk terlibat di dalamnya. Karena yang tadi pasti pertama membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan membutuhkan pemikiran nantinya. Karena sebagian kita katanya orang tua sudah pasrah pada orang sekolahnya supaya jadi bagus. Kemudian badan mengelola sekolah tidak gampang. Yang katakan bahwa bagaimana strateginya membangun kepedulian orang-orang juga terlibat dalam kegiatan sekolah. Itu saja Bu, terima kasih. Silakan Bu Armalina. Baik, terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi, Bu Sri? Firman Wahyudiansyah. Bapak Firman ya. Dari Bapak Firman, ya, saya coba menjawab ya pertanyaannya, bagaimana sih membangun kepedulian para wali murid ini supaya lebih peduli pada sekolah gitu. Kalau saya boleh cerita nih Bapak ya, pertama kali saya ingin membangun kegiatan ini, kata-kata yang saya dapatkan itu ada pertama gini, Ulin, ini sekolah bukan sekolah di tengah kota, ini sekolah nih pada sekolah pinggiran, sebagian besar ini orang tuanya ini cuma buruh tani, kemudian ada buruh pabrik juga gitu, sebagian besar juga ada yang pemulung gitu, seperti itulah paradigma yang atau kata-kata yang disampaikan ke saya. Lalu ketika ini saya lakukan Bapak Ibu guru hebat, saya tidak meminta. Nah, itu yang saya lakukan. Saya hanya mengumpulkan dan saya berusaha untuk berkomunikasi. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu ada pendidikan coaching. Saya mengcoaching wali murid saya di dalam kelas waktu itu dalam forum diskusi. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika duduk di dalam kelas? Nah, itu dari pertanyaan seperti itu dulu. Kemudian lalu nanti saya akan bertanya lagi,
kira-kira apa ya yang Bapak bisa Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan untuk memberikan kontribusi nih di kelas kita. Jadi saya tidak meminta, saya maunya kipas angin, saya mau kelasnya dicat, saya mau harus begini. Saya nggak meminta. Namun saya buktikan dulu bahwa saya merupakan guru yang benar-benar peduli pada anak-anak. Ketika kita memperlihatkan bahwa kita adalah guru yang benar-benar sangat care pada anak-anak, bukan hanya care terhadap kognitifnya saja, tapi juga kita care pada psikologinya anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak itu mudah untuk curhat pada kita. Secara tidak langsung nanti si anak ini akan menceritakan lagi kepada orang tuanya. Ternyata ini saya baru tahu akhir-akhir ini ya, ternyata mereka juga menceritakan, Bu Lin tuh begini. Dari itulah keterikatan hati antara kita dengan wali murid itu dalam Bapak Ibu. Jadi kita berbuat saja. Lalu ketika kita berkomunikasi itu namanya, kita sudah tahu ya bagaimana pendidikan andragogi. Andragogi itu banyak egosentrisnya cukup tinggi. Jadi kalau kita ajuk-ujuk ketemu itu mau meminta, itu tentu akan menjadi seperti penolakan dari hati kecil mereka. Yang saya lakukan itu pertama kali bukan meminta Bapak, tapi saya menyadarkan, saya minta itu pertama itu cuma pojok baca kecil gitu. Gimana kalau kita buat pojok baca kecil aja, gimana mama-mama? Nggak usah dicat gitu. Kita pakai ini aja, mana tahu ada karpet mama yang di rumah yang udah nggak pakai lagi, saya bilang gitu kan. Yang daripada di pojok berdebu, mendingan kita bawa ke sekolah. Terus kalau ada botol-botol bekas, nah kita buat nih, jadi nggak perlu dana. Yang penting itu mama dan papa itu bersama dengan Bu Ilin di dalam kelas, kita kerja sama-sama sambil cerita-cerita. Hanya sepenggal kata-kata seperti itu saja. Namun ketika mereka bertanya, pojok baca itu seperti apa sih? Gitu. Lalu saya tambahkan slide seperti pojok baca itu seperti ini. Lalu mereka menjawab lagi, kalau pojok bacanya bagus, kelasnya bagaimana Bu Armalina? Ya nggak apa-apa, ini nanti kita bersihkan, kita rapikan sama anak-anak. Mama, kita gotong royongnya buat pojok baca aja deh. Ini ya, kalau pengalaman saya. Lalu terbesit nih, nggak bisa Bu Armalina. Kalau gitu kelasnya kita cat aja. Itu kaget. Saya pertama kali mendengar itu, saya kaget karena saya sudah mendengar bahwa backnya itu sebelumnya bahwa orang tua pada dalam keadaan yang tidak baik ekonominya, apalagi itu zaman pandemi ya, keadaan keuangan itu memang kacau balau. Tapi mendengarkan kata-kata seperti itu seperti ya, wah ini luar biasa gitu. Kemudian apalagi yang suami saya itu tukang listrik, nanti lampunya kita benerin ya Bu. Nah jadi semangat gotong royong itu yang membuat saya tuh terpukau terhadap wali murid saya. Ternyata tanpa meminta mereka mau berbuat. Apa sih yang saya lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Saya hanya melakukan menjadi guru yang baik bagi anak-anak kita di dalam kelas. Lalu saya tidak pernah meminta pada wali murid. Itu aja kuncinya. Cuma kita punya ilmu coaching bagaimana mengunggah perhatian mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Kira-kira bagaimana ya kalau Bapak dan Ibu berada di dalam kelas ini? Apa ya yang harus kita lakukan? Hal-hal kecil seperti apa sih yang bisa kita perbuat? Nah, gitu. Mungkin mengunggah seperti itu Bapak Firman yang saya lakukan ini berdasarkan based on experience yang sudah saya rasakan sendiri. Gitu ya Pak Firman ya. Mungkin itu saja. Hebat ya. Sudah Pak Firman? Ya. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Tadi saya berikan siapa ya, ini karena pesertanya sudah penuh, ada 1.000. Sehingga saya harus klik ke atas ini mencari yang bertanya Bapak Ibu. Di sini ada Bu Sri Hapati. Tadi
saya memberikan kesempatan Pak Alex. Biar Pak Alex dulu, baru Bu Sri Hartati. Kepada Pak Alex disilakan. Pak Alex. Bisa di-mute. Mbak Sarah. Bisa dibuka. Mohon maaf, atas nama siapa Bu Sri? Alex. Ada Mbak? Ada? Tidak ada Bu Sri buat Oh iya. Tadi ada. Sekarang kita lanjut Bu Sri Hartati. Itu kelihatan Bu Sri Hartati. Kelihatan Mbak Sarah? Kelihatan Ibu, cuma kayaknya yang bisa ngasih akses ini Mbak Astrid ya. Oh iya, Bu Asri. Baik Bu. Ya. Bu Sri Hartati itu juga raise hand. Silakan Bu Sri. Sepertinya sedang tidak aktif Bu Sri. Oke. Kita lanjut Ibu Ita Ati. Ibu Ita Ati SPT. Iya. Iya. Monggo Ibu Ita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mute itu. Maaf, dari narasumber terakhir tadi mengatakan kalau bisa seorang guru itu jangan meminta kepada wali murid, tapi bagaimana caranya mancing gitu nggih, dan istilah bagaimana untuk bisa mereka tertarik dengan ide dan kreativitas seorang guru. Kemarin sudah pernah saya coba di kelas saya dan alhamdulillah anak-anak antusias, tapi hanya ada 1-2 murid yang mungkin belum bisa maksimal ya Bu, itu kendalanya. Dan juga karena SDM dari lingkungan sekolah saya belajar itu kurang mendukung, sehingga secara fisik tenaga mereka sangat tangguh, tapi untuk dukungan yang lain mungkin masih perlu untuk saya gerakkan kembali. Mohon arahan dan bimbingannya untuk membuat wali murid saya lebih semangat lagi, terutama anak-anaknya. Karena kalau diajak kegiatan yang membutuhkan pemikiran itu, anak-anak semangat. Tapi kalau jaringan ya Bu Sri. Iya. Kadang saya takut punya saya. Jadi inti pertanyaannya tadi, Intinya di sana masih belum sehebat Bu Armalina melaksanakannya, sehingga harus bagaimana caranya begitu sepertinya. ya. mungkin Kalau bisa caranya, dikasih sedikit bocoran. Contohnya gimana bisa caranya. ya, inti dari kegiatan ini atau inovasi ini Bu
Ita dan Bapak Ibu guru yang lainnya adalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang ingin kita raih dan tujuannya ini untuk siapa sih? Apakah untuk pribadi kita? Apakah untuk anak? Kemudian lagi kan tadi saya mengatakan tidak perlu meminta, tapi kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Apa kira-kira yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu? Satu lagi yang mungkin yang saya terapkan ya Ibu, saya tidak menjadikan bahwa saya guru. Anda wali murid. Saya nggak seperti itu. Saya menjadikan wali murid saya itu adalah partner saya. Mereka teman-teman saya. Mereka sahabat-sahabat saya. Mereka adalah orang-orang yang akan bekerja sama dengan saya untuk membuat anak-anak saya ini bukan hanya belajar di kelas, tapi juga di rumah. Nah gitu. Membangun komunikasi yang baik, tidak ada gap atau seperti ada jarak antara Anda dan saya. Saya tidak membatasi seperti itu. Jadi mereka juga gurih ya, kalau bercanda dengan saya itu biasa aja gitu. Kan biasanya mereka jujur sendiri. Kalau dulu Bu saya takut ngomong sama guru. Nah, saya tidak membuat batasan seperti itu. Mereka boleh bicara apa saja dengan saya. Bahkan bisa dikatakan mereka juga pernah curhat tentang keluarga mereka, bagaimana cara mengatasi. Jadi mungkin yang paling penting itu adalah menjadikan mereka itu sahabat kita. Sahabat kita di sekolah itu bagaimana, dan mereka juga bisa menjadikan kita ini sahabat mereka di rumah gitu, baik itu secara daring atau tidak. Jadi komunikasi, intinya komunikasi. Jangan tanpa meminta, komunikasi yang lancar, yang baik, kemudian tidak menggurui. Pastinya orang dewasa itu nggak suka digurui gitu. Nah, memancing aja kepedulian mereka itu kira-kira seperti apa. Jadi yang paling penting itu Bapak Ibu guru hebat, saya tidak menjadikan diri saya ini lebih hebat daripada mereka. Saya yakin mereka itu punya juga kehebatan-kehebatan yang luar biasa yang nggak saya miliki. Jadi mereka itu adalah sahabat-sahabat saya. Itu saya lakukan kepada wali murid saya, Ibu Ita. Mungkin itu aja Bu. Ada lagi kira-kira ya nih, kayaknya stuck nih Bu tanya. Saya coba lihat yang ada di chat Ibu. Hampir sama. Cuma di sini ada yang diperjelas tadi bahwa sangat inspiratif dan saya sangat salut, tapi masih bingung bagaimana cara merubah paradigma wali murid dan komite agar mau bekerja sama, apalagi sekarang ada dana bos. Memang kemarin juga ada yang sharing Ibu, karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang menyampaikan tidak semua sekolah itu mau melaksanakan komite kelas karena ada dana bos. Begitu. Bagaimana bisa terjadi, begitu hebatnya Bu Arman. Nah, begitu. Ini dari Bapak Samsudin. Ya, ketika kita berada di sebuah lingkungan sekolah, kita guru itu jangan menutup mata dan tidak melihat sekeliling kita. Kita sebagai guru harus juga melakukan kira-kira apa ya kekuatan sekolah ini, kira-kira apa ya kelemahan dari sekolah ini. Saya memang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah yang ada di lingkungan SD 146. Kira-kira apa ya kekuatan yang bisa saya jadikan batu loncatan ini untuk kegiatan ini. Saya berkomunikasi pastinya dengan pemangku kepentingan sekolah. Saya bertanya bagaimana keadaan lingkungan sekolah saya itu. Sudah saya sebutkan bahwa gedungnya itu sudah tua. Jadi kalau itu dirombak, otomatis itu dana bos nggak akan bisa meng-cover. Itu nggak akan bisa meng-cover. Namun jadi saya berkomunikasi kepada wali murid saya,
silakan Bapak Ibu lihat keadaan dan kondisi sekolah kita. Nah, berapa wali? Jadi dana BOS itu memang harus terbuka. Jadi transparansi itu memang diperlukan sekali. Kemudian saya juga bertanya komunikasi dengan bendahara BOS. Kira-kira ya berapa persen ya kira-kira yang bisa dibantukan untuk perbaikan. Itu saya dengar katanya 30%. Hanya 30%, dan itu hanya perbaikan yang sedikit-sedikit saja. Nah, sementara untuk sekolah SD 146 itu Bapak Ibu, itu kayaknya untuk sekolah yang letter L itu kelasnya itu udah parah. Jadi kalau 30% nggak akan tercover itu dengan BOS. Sehingga setelah saya analisis kekuatannya, oh iya, saya padahal bisa dikatakan, saya tadi sudah menyebutkan bahwa kekuatan wali murid itu bisa dikatakan tidak kaya. Jadi saya pernah berada di sekolah yang lebih di kota. Maksudnya saya dulu dari SD yang berada di tengah kota, yang dimana memang wali muridnya jauh lebih berada gitu. Jadi kalau di sana itu gampang sekali kalau kita untuk menggerakkan komite. Namun di sini saya melihat, oh ini hambatan-hambatannya banyak. Namun kembali lagi, semua itu tidak serta-merta semuanya harus dengan uang. Bagaimana sih kita guru ini lebih kreatif? Oh ini nggak ada. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita kan bisa menggunakan bahan-bahan daur ulang. Nah, semangat kolaboratif itulah yang saya kuatkan kepada wali murid saya. Namun wali murid ini tentu dia akan berpikir, nggak semuanya ya serta-merta harus dengan bahan daur ulang. Apa ya yang harus kita lakukan? Saya tidak pernah meminta uang. Saya nggak pernah mengatakan di dalam grup pun saya nggak pernah menyebutkan saya meminta uang begini-begini, enggak. Yang menyampaikan kebutuhan ya seperti ini, menganalisis itu memang komite kelas. Ketua komite itu semangat kolaboratif itulah yang saya kuatkan kepada wali murid saya. Namun wali murid ini tentu dia akan berpikir, nggak semuanya ya serta-merta harus dengan bahan daur ulang. Apa ya yang harus kita lakukan? Saya tidak pernah meminta uang. Saya nggak pernah mengatakan di dalam grup pun saya nggak pernah menyebutkan saya meminta uang begini-begini, enggak. Yang menyampaikan kebutuhan ya seperti ini, menganalisis itu memang komite kelas. Ketua komite itu menunjukkan kita kebutuhannya seperti ini. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah mereka sendiri itu yang akan mengeluarkan pendapatnya. Oh kita kumpulin uang segini yuk katanya gitu. Jadi mereka rembuk sendiri. Terus mereka pegang uangnya sendiri. Saya nggak megang uang sama sekali, saya nggak mau. Memang saya batasi, saya nggak mau megang uang komite. Itu saya serahkan semuanya kepada mereka. Sehingga mereka bisa mengorganisir itu. Jadi struktur organisasi komite kelas itu memang harus kita fungsikan dan kita berdayakan. Seperti itu Bu Sri. Mungkin sedikit membantu. Jangan lupa harus coachingnya itu ya. Iya, coach sama kalimat romantik. Nah, di sini MM-nya sudah menguasai itu. Ya, coaching dengan kalimat romantiknya sudah sangat menguasai. Masih ada waktu Bapak Ibu di sini pukul 13.01. Barangkali satu lagi dari Bapak Khalil. Kebetulan ada buka aket. Maka Pak Khalil disilahkan. Bu Asri dibuka untuk Pak Khalil. Bentar ya Pak Khalil ya. Kita tunggu dulu Bapak Ibu sebentar. Selanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Bunda.
Iya. Ini pengalaman yang sangat menginspirasi sekali. Kami ya juga sudah mencoba melakukan betul apa yang disampaikan tadi, bahwa di awal, kalau di daerah kami, kebetulan kami di Jawa Timur, itu istilah kami adalah paguyuban kelas, bukan komite kelas ya. Istilah kami itu paguyuban kelas ya. Di awal betul kami memang mengundang wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas, dan memang apa yang disampaikan oleh Bunda tadi itu betul. Di awal tidak sekali-kali dalam tanda kutip minta uang, minta sumbangan ke wali murid. Itu memang betul, saya sepakat gitu ya. Namun dalam berjalannya waktu, aktivitas dari paguyuban kelas ini, karena ya namanya di desa lah, kita beri mungkin karena terlalu merasa diberi kepercayaan oleh guru di sekolahnya, sehingga ada di beberapa kelas ini peran dari paguyuban kelas ini kadang sampai kebablasan, dalam tanda kutip bisa jadi sampai melebihi wewenangnya gurunya, karena beliau itu mungkin merasa diberi kepercayaan, betul-betul diorangkan, sehingga ini terjadi kadang ada kebablasan peran namanya paguyuban kelas itu ya. Untuk itu bagaimana solusi pendapat supaya kita dapat membatasi sejauh mana sih peran paguyuban kelas yang tanpa harus melampaui wewenang kami sebagai guru. Ini dalam hal untuk kelas-kelas kondusif itu kadang sampai berlebihan, Bunda, saking aktifnya peranan dari paguyuban kelas itu. Saya kira sementara ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erma, 4 menit ya. Oh, 4 menit ya. Kebablasan gitu ya Pak ya. Kayaknya mereka ini sudah melewati batas. Oke Bapak Ibu, saya tetap memegang peran saya sebagai guru dan wali kelas. Jadi ketika ada yang paling penting itu tadi, paling penting adalah komunikasi. Ketika ada kebablasan seperti itu, mungkin kita akan berkomunikasi dari hati ke hati dengan wali murid tersebut, ya, wali murid atau ketua komite atau pengurus komitenya, supaya seperti apa sih batasan-batasan Bapak dan Mama dan Papa itu ketika bergerak di sekolah, misalnya seperti itu. Kebetulan mungkin karena di sekolah saya, kalau di kelas saya itu komite kelasnya memang luar biasa, segala sesuatunya dia pasti komunikasikan dulu. Dia pasti akan bertanya dulu, Bu Armalina, saya kira-kira ini mau lakukan ini. Kira-kira bagaimana Bu Armalina? Kalau Bu Armalina mengatakan setuju, kita go. Kalau enggak, saya cut di sini. Nah, memang membangun komunikasi itu tidak mudah. Penuh dengan tata cara dan teknis sendiri bagi kita, supaya wali murid ini tetap mau berkolaborasi dengan kita, namun tidak melampaui garis batas mereka. Tentu kita sebagai rambu-rambunya, orang yang akan mengingatkan mereka. Kembali lagi mengingatkan itu sebagai seorang sahabat, teman, rekan, partner. Mungkin saya rasa mereka kalau diingatkan dengan cara yang bijaksana, otomatis wali murid itu akan paham, oh iya, gitu. Tidak sampai menyinggung perasaan mereka sehingga mereka mundur, nggak mau bergerak lagi. Nah, itu saya rasa Bapak dan Ibu pasti punya teknik tersendiri bagaimana cara berkomunikasinya. Nggak perlu diajarkan juga, pasti lebih keren deh daripada saya. Mungkin itu aja Bu Sri. Terima kasih Ibu Asya. Habis. Pertanyaan sudah selesai. Kita lanjutkan sebelum menutup. Mungkin ada slide yang perlu saya sampaikan. Next. Untuk mendapatkan voucher Bapak Ibu. Next. Ya. Langkah untuk mendapatkan voucher. 1. Isi daftar DPP
sesi ini. 2. Selesaikan misi hingga 12 November pukul 23.59 WIB. Tunggu pengumuman melalui email belajar ID yang tertulis di daftar hadir hingga akhir November. Next. Kemudian Bapak Ibu untuk melaksanakan misi itu, Bapak Ibu harus melaksanakan di pelatihan mandiri pada fitur PMM, yaitu pada perencanaan pembelajaran. Yang mana di sana untuk perencanaan pembelajaran adalah yang dipelajari adalah di modul 2, yaitu sesuai jenjang. Jadi kalau jenjang SD ya SD, kalau jenjangnya SMP ya SMP, begitu Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian untuk di sana Bapak Ibu mengerjakan modul 2 dan kerjakan sampai post-test. Sesuai jenjang deh. Di sini untuk daftar voucher apresiasi. Kemudian jika belum, maka nanti ditunggu Bapak Ibu. Ditunggu sampai dengan apa ya Mbak Tara? Ingat saya ya, ditunggu nanti sampai kapan gitu. Next. Nah, ini nanti ikuti webinar selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan di sini. Masih ada 4 menit. Kita foto bersama dulu mungkin. Sebelum foto bersama, barangkali ada yang tertinggal. Kita lihatnya Bapak Ibu. Oh, ini ada. Di sini terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu dan tim BMM yang telah memfasilitasi kami sehingga kami bisa berbagi pada malam tadi. Kami selaku moderator ada kurangnya mohon maaf. Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan ke selanjutnya, yaitu pada sesi yang kelima. Jangan lupa Bapak Ibu tetap mengisi di situ ya, mengisi tautan bagi yang belum. Next. Next Bu Asri. Juga Ibu, ini slide terakhir. Oke. Hanya dapat diisi selama sesi webinar ini berlangsung. Jangan lupa ada 2 tautan. Oke. Kodenya juga jangan lupa Bapak Ibu, mungkin ada yang baru masuk atau mungkin tadi tertinggal di chat 9TIIY. Sudah, kalau sudah kita lanjut dengan sesi yang terakhir yaitu foto bersama. Mohon dibuka videonya Bapak Ibu. Bantu ya. Jadi apa Mbak Tara? Saya buat Ibu, oke, semuanya mau maaf, mohon izin Bapak Ibu untuk menyalakan videonya ya. Oke, karena
kali ini. Ya, 1000 itu. 11, Maaf yang di YouTube. Selamat 12, Terima kasih atas kehadirannya. 14. Kita masuk ke 15 ya. Oh, kita masuk ke oke, udah sampai 15 aja yang nyalakan video. Oke, udah selesai untuk sesi fotonya. Yang gue dilanjutkan Ibu. Ya, pas itu pas selesai. Saya selaku moderator ada kurangnya, mohon maaf. Dan mungkin Bu Armalina ada yang mau disampaikan? Ya, ada lagi Bu Sri. Ada lagi. Terima kasih. Ada. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi yang kelima. Salam dan bahagia. Boleh ditutup.